Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah rahimani rahimakumullah, kembali kita akan membacakan kitab Bulughul Maram, buah karya daripada Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Kita membacakan bab siyam atau kitab siyam, bab tentang seputar hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah seputar puasa. Dan alhamdulillah, tidak terasa kita sekarang berada pada pekan yang pertama telah lewat, yakni kita masuk kepada hari ke-8 daripada puasa Ramadan, yakni menunjukkan bahwasanya waktu begitu cepat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat mengoptimalkan atau dapat semaksimal mungkin menggunakan waktu kita pada bulan Ramadan tahun kali ini. Baiklah para ikhwan dan juga kepada sahabat muslim baik Indonesia chapter Singkawang rahimani rahimakumullah, kita akan melanjutkan hadis yang ke-684, yang mana pada hadis sebelumnya adalah menjelaskan tentang anjuran berbuka puasa dengan tamar atau dengan kurma. Kalau seandainya tidak ada, maka dengan apa? Dengan air putih. Dan telah kita sebutkan fawaid yakni daripada hadis tersebut. Qala musannif rahimahullah, berkata penulis kitab ini, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'anil wisali. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang bagi seseorang untuk melaksanakan puasa wisal. Ya, puasa apa? Puasa wisal. Faqala rajulun minal muslimin, fa innaka tawasilu ya Rasulullah. Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya telah berkata, yakni salah seorang muslim, yang mana beliau muslim tersebut menyanggah Rasulullah, maksudnya apa? Bertanya kepada Nabi, fa innaka tawasilu ya Rasulullah, bukankah engkau melaksanakan sendiri puasa wisal wahai Rasulullah? Qala, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan, wa ayyukum mathali, ya, siapa yang semisal denganku, kata Nabi. Inni abitu yu'imuni rabbi wa yasqini, sesungguhnya aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di malam hari diberi makan dan minum oleh Rabbku. Maksudnya apa jemaah rahimani rahimakumullah? Di dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari umatnya untuk melaksanakan puasa wisal, yakni puasa yang terus menerus tanpa berbuka. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menjelaskan demikian, maka berkatalah salah seorang di antara sahabat, salah seorang di antara kaum muslimin pada zaman tersebut, dia bertanya, yakni apa? Fa innaka tawasilu ya Rasulullah. Bukankah engkau sendiri yang melakukan? Bukankah engkau sendiri melakukan puasa wisol? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pemahaman kepada lelaki tersebut bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah balik bertanya, wa ayyukum mithli? Adakah di antara kalian yang semisal dengan diriku, kata Nabi. Kenapa? Karena sesungguhnya aku, kata Nabi, di malam hari diberi makan dan minum oleh Rabbku. Ya. Kemudian kata muallif daripada kitab ini, falamma abau ayyantahu 'anil wisali wa sala bihim yawman thumma ra'awul hilal. Kemudian ya, mereka tidak mau berhenti dari puasa wisol. Nabi berpuasa wisol bersama mereka. Kemudian pada hari berikutnya lagi mereka melihat hilal, maka beliau pun berkata, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'akhkhara al-hilala la zadidtum." Kalau seandainya hilal itu tidak kelihatan, maka niscaya aku menambahkan. Lantas aku akan menyuruh kalian menambah puasa wisol tersebut. Maksudnya apa, ikhwan? Rahimanarahmakumullah. Disebutkan di sini bahwasanya kal munkali lahum hina abau ayyantahu muttafaqun alaih. Ini maksudnya adalah beliau memerintahkan mereka berpuasa wisol terus sebagai bentuk hukuman bagi mereka karena enggan berhenti daripada puasa wisol. Maka kesimpulan daripada hadis ini adalah yang pertama, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bagi umatnya untuk berpuasa wisol. Apa itu puasa wisol? Adalah puasa yang terus menerus, yang tak berbuka. Yang kedua, adapun puasa wisol ini boleh untuk Rasulullah. Kenapa? Wa ayyukum mithli, kata Nabi. Apakah ada di antara kalian yang sama dengan diriku? Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam harinya beliau diberikan makan oleh Rabbnya, diberikan minum oleh Rabbnya. Adapun selain daripada beliau, yakni umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah demikian. Kemudian para ikhwan rahimanarahmakumullah, kemudian ketika Nabi menjelaskan demikian, sebagian di antara mereka masih terus menjalankan puasa wisol. Sampai-sampai Nabi mengatakan, kalaulah seandainya tak kelihatan hilal, bulan tak tampak, maka niscaya aku akan menambahkan puasa wisol. Ini adalah sebagai hukuman bagi mereka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada sesuatu, mereka tidak meninggalkan, bahkan justru mereka melakukan apa yang masih mereka kerjakan, yakni apa? Puasa wisol. Kemudian para ikhwan rahimanarahmakumullah, kita jelaskan daripada hadis ini dengan beberapa fawaid. Fawaid yang pertama, ya, faedah yang pertama, bahwasanya puasa wisol itu adalah terlarang. Kenapa? Karena terdapat hikmah larangannya, yakni apa? Orang yang berpuasa terus menerus akan memberikan apa? Akan memberikan apa, Iman? Anda tahu? Kalau orang berpuasa terus menerus memberikan apa kepada dirinya? Na'am sahih, mudarat. Ya, memberikan apa? Mudarat kepada dirinya. Subhanallah. Islam adalah agama dari Allah Jalla wa Ala. Tidaklah sesuatu yang Allah perintahkan melainkan ada maslahat, dan tidaklah sesuatu yang Allah larang melainkan apa? Terdapat mudarat. Maka ketika Allah Jalla wa Ala melalui lisan nabinya
melarang umat Islam untuk berpuasa wisol. Kenapa? Karena orang yang menjalankan puasa wisol maka akan membahayakan dirinya. Antum bayangkan orang yang tak makan terus senantiasa mereka. Ini biasa dilakukan oleh siapa? Kaum sufi. Ya, yang mereka tidak berpuasa atau yang semisalnya. Bukankah sebaik petunjuk itu adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian mengenai hukum puasa wisol. Nah, para ulama berbeda pendapat. Yang kita simpulkan menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama adalah haram. Mengatakan puasa wisol itu adalah haram. Ini adalah pendapat daripada mayoritas ulama mazhab seperti Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ibnu Hazm dan yang semisalnya. Dalilnya apa? Yakni tadi yang kita sebutkan. Kemudian pendapat yang kedua adalah bahwasanya puasa wisol ini dibolehkan dengan catatan apa? Apabila dia mampu untuk melakukannya. Ini adalah pendapat daripada Abdullah bin Az-Zubair. Ya, bahkan diceritakan bahwa beliau melakukan puasa wisol sampai 15 hari. Subhanallah. Ternyata apa? Dia pernah puasa wisol selama berapa? 15 hari. Kemudian pendapat yang ketiga adalah hukum puasa wisol itu dirinci. Ya, pendapat yang ketiga. Kalau pendapat yang pertama apa? Haram secara mutlak. Ini adalah pendapat mayoritas daripada para ulama. Pendapat yang kedua adalah boleh dengan catatan apa? Asalkan dia mampu. Nah, pendapat yang ketiga ini hukum puasa wisol itu dirinci. Yang pertama, puasa wisol itu boleh apabila dia lakukan pada tidak sampai 1 hari full, 1 hari semalam. Ya, ini maksudnya apa? Puasa wisol masih dibolehkan hingga waktu sahur. Kemudian setelah itu ketika matahari terbenam maka dia segera untuk berbuka. Itu pun hanya sekedar saja. Kalau seandainya dia menambahkan lebih daripada itu, maksudnya apa? Dia puasa wisol sehari semalam ketika azan maghrib. Ya, seharusnya sudah boleh untuk berbuka, lantas dia tidak berbuka, maka ini dihukumi makruh. Ya, dihukumi makruh. Ini adalah pendapatnya Imam Ahmad dan juga Imam Malikiyah dan yang semisalnya. Ya. Dan masing-masing ulama tersebut mereka memiliki dalil, yang memiliki dalil. Akan tetapi para ikhwan rahimani rahimakumullah, ya, ada yang menguatkan pendapat yang pertama, ada yang menguatkan pendapat yang kedua, dan ada yang menguatkan pendapat yang ketiga. Maka di sana ada pelajaran yang berharga bagi kita, bahwasanya ketika dalam permasalahan fikih maka kita harus berlapang dada. Kenapa? Karena setiap orang yang menyelisihi kita dalam masalah fikih, mereka memiliki dalil, yakni mereka memiliki para ulama yang memilih pendapat tersebut. Nah, kecuali dalam masalah apa? Akidah. Kalau masalah akidah, maka tidak ada toleransi dalam masalah ini. Dan ketika kita membaca kitab-kitab akidah para ulama, subhanallah, akidah mereka itu sama. Ya, padahal mereka apa? Hidup tidak sezaman. Ya, mereka hidup tidak sezaman. Ya, bahkan jauh. Sudahlah hidup tidak sezaman, dan juga tempat mereka tinggal itu jauh. Masing-masing akan tetapi akidah mereka sama. Tapi kalau dalam masalah fikih, maka banyak khilaf di antara para ulama kita dalam menentukan satu hukum. Kemudian fawaid yang selanjutnya yang kedua adalah hadis ini menunjukkan tentang semangatnya para sahabat untuk menjalankan ibadah puasa. Semangatnya sahabat melakukan kebaikan, melakukan ketaatan ketika mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa wisol, maka mereka pun hendak berpuasa wisol. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni apa? Melarang mereka untuk mengikuti Nabi. Kenapa? Karena mereka dengan Nabi tentu saja berbeda. Kalau Rasulullah itu diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala pada di malam harinya. Kemudian para ikhwan rahimani rahimakumullah, fawaid yang ketiga, ya, bahwasanya asalnya adalah ketika sahabat berpuasa wisol itu adalah mereka hendak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tentang apa?
kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kita lihat bagaimana cintanya sahabat kepada Rasulullah, dan bahkan Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu amat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tentang kesempurnaan keimanan para sahabat. Maka demikianlah seharusnya kita yang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus mengamalkan konsekuensi daripada syahadat kepada Rasul, yang mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah dalam kitabnya Salasatul Usul, beliau menyebutkan bahwasanya barang siapa yang dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yakni dia mengucapkan bahwasanya Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah, maka harus terpenuhi 4 syarat bagi dirinya. Yang pertama adalah dia membenarkan apa-apa yang disampaikan oleh Nabi. Ya, yang kedua adalah dia melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah dia menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah tidaklah dia beribadah kepada Allah kecuali harus sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikianlah jamaah yang dapat kami sampaikan tentang puasa wisal tersebut, yakni tentang seseorang yang dia tidak boleh melaksanakan ibadah puasa yang terus menerus. Maka tidak ada istilah apa? Puasa sepanjang masa, tidak ada. Yang ada adalah puasa Nabi Daud alaihi salam. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebaik-baik puasa itu adalah puasa Nabi Daud, yang mana Nabi Daud alaihi salam dia berpuasa 1 hari berpuasa dan 1 hari berbuka. Maka hendaknya kita kalau hendak berpuasa, maka berpuasalah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud, 1 hari dia berpuasa dan 1 hari dia tidak. Maka jangan kita berpuasa wisal, yakni puasa terus menerus, puasa sepanjang zaman, karena hal tersebut dilarang oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian jemaah, mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan fawaid kepada kita, memberikan faedah ilmu kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Allahumma amin. Dan insyaallah subuh besok kita akan melanjutkan tentang larangan bermaksiat ketika puasa. Nah, salah satu bermaksiat itu adalah, salah satu bentuk maksiat itu adalah mendengarkan musik. Alhamdulillah, kalau di tempat kita tinggal, kita tidak pernah mendengarkan suara musik dari tetangga-tetangga sebelah. Kenapa? Karena ada sebagian tempat yang mana musik itu dianggap biasa, sehingga mereka memutar musik begitu keras sehingga mengganggu kita untuk beribadah kepada Allah. Maka orang yang seperti ini atau tetangga yang seperti ini adalah tetangga yang buruk, yang tidak mengetahui adab-adab dalam bertetangga, wal iyyazubillah. Maka demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.